Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita akan bahas lanjutan Asmaul Husna yang kemarin ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang makna-makna dari bagian Asmaul Husna, diantaranya yaitu adalah Al-Basir, Al-Adl, dan makna Al-Azim. Nah, dari ketiga itu kita akan bahas makna-maknanya ya. Yang pertama adalah kita akan bahas tentang makna Al-Basir. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama baik yang disebut Asmaul Husna ya. Asmaul Husna adalah 99 nama baik yang terdapat dalam Al-Quran. Setiap muslim itu hendaknya senantiasa berzikir menyebut nama Allah. Nah, anjuran ini disebutkan Allah dalam surat Al-A'raf yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa zarul ladina yulkhiduna fi asma'ih sayukhzauna ma kanu ya'malun. Artinya adalah, dan Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah hanya kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu, dan ditinggalkan orang-orang yang menyahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ya, berikut adalah makna Al-Basir. Al-Basir itu artinya maha melihat. Artinya Allah itu mampu melihat segalanya dan tidak ada satupun makhluk yang luput dari penglihatannya. Nah, ini dijelaskan dalam surat Asy-Syura ayat 11 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Makna Al-Basir bisa diartikan secara luas, yaitu Allah memiliki penglihatan dan Dialah salah satunya zat yang maha melihat. Segala sesuatu yang ada di muka bumi dapat dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa terkecuali. Allah bisa melihat mikroba, kuman yang kecil yang ukurannya sangat-sangat kecil, melihat peredaran darah manusia yang ada di tubuh kita, Allah bisa melihat ya, serta isi hati manusia yang sedang dengki, yang sedang berbaik hati, Allah bisa melihat. Nah, itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada lagi tempat baginya manusia untuk bersembunyi dari pandangannya. Nah, kita sebagai manusia meneladani sifat Al-Basir dalam kehidupan sehari-hari, yaitu hendaknya senantiasa meneladani sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-harinya. Untuk meneladani sifat Al-Basir ini atau mempraktekkan sifat Al-Basir ini, kalian seorang muslim bisa, salah satunya yang pertama adalah melihat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di lingkungan sekitar. Kemudian ia jadikan tanda-tanda tersebut sebagai bahan renungan supaya ketaatan dan keimanan semakin bertambah. Menggunakan indera penglihatannya untuk beribadah dan melihat hal yang baik-baik saja. Yang kedua, memanfaatkan indera penglihatannya untuk melihat kondisi orang-orang yang membutuhkan bantuannya. Yang terakhir, menggunakan indera penglihatannya untuk mengerjakan hal-hal bermanfaat seperti belajar dan bekerja. Nah, itu cara kita meneladani sifat Al-Basir ini ya. Kalian harus pahami ini. Yang berikutnya kita akan bahas tentang makna Al-Adl. Makna Al-Adl adalah salah satu nama baik dalam Asmaul Husna, yang artinya adalah Allah Maha Adil. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya mencakup semua hal, baik yang menyangkut urusan dunia maupun akhirat. Allah pasti akan memberikan rezeki kepada setiap makhluk asal mau berusaha. Itu salah satunya. Begitu juga dalam hal ibadah, Allah memandang semua makhluknya memiliki kewajiban yang sama, yakni beribadah dan menyembahnya. Kaya atau miskin, jelek atau tampan, Allah akan menghitung amal ibadahnya dalam memberikan balasan yang adil sesuai dengan yang dikerjakannya.
Bagi makhluknya yang bertakwa, Allah tentu akan membalasnya dengan pahala dan kemuliaan. Sedangkan bagi yang ingkar, yang meninggalkan sholat atau yang berbuat maksiat, Allah akan membalas setiap perbuatannya dengan azab yang pedih. Meskipun hanya sedikit, tetap akan dipertanggungjawabkan di yaumul hisab. Ya, di dalam Al-Quran surat Al-Fusilat ayat 46 yang berbunyi, man amila sholihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bizallamil lil abid, yang artinya adalah barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat maka dosanya untuk dirinya sendiri, dan sekali-kali tidaklah Rabbmu menganiaya hamba-hambanya. Nah, dengan memahami dan menghayati makna Asmaul Husna yang Al-Adl ini, umat muslim diharapkan senantiasa bersikap husnuzon atau positive thinking atau berpikiran positif kepada Allah terhadap semua ketentuan-ketentuannya. Dengan begitu, setiap muslim akan selalu bersyukur kepada Allah atas segala apa yang terjadi. Ya, nah, cara meneladani Al-Adl ini yaitu adalah dengan cara yang pertama, yang pertama adalah adil terhadap Allah. Apa maksud dari adil terhadap Allah ini? Maksudnya adalah adil melakukan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jika kita melakukan apa yang dilarang, itu berarti kita sudah zolim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya. Yang kedua, adil terhadap diri sendiri. Apa maksudnya? Adil terhadap diri sendiri maksudnya adalah menempatkan diri pada tempat yang baik dan benar. Juga teguh menempatkan diri agar tetap terjaga dan terpelihara dalam kebaikan dan keselamatan. Itu yang kedua. Yang ketiga, adil terhadap orang lain. Maksud adil terhadap orang lain yaitu adalah manusia adalah makhluk sosial, yakni saling berhubungan satu sama lain. Karenanya dibutuhkan sifat adil agar hubungan tersebut berjalan dengan baik dan damai-damai saja. Berlaku adil kepada orang lain adalah dengan memberikan sesuai dengan haknya dengan jujur tanpa mengurangi sedikit pun. Itu makna yang ketiga yang kita bisa teladani. Dan yang terakhir adalah adil terhadap makhluk lain. Ya, adil terhadap orang lain berbeda dengan adil terhadap makhluk lain. Yang maksudnya adalah di muka bumi ini tidak hanya ada manusia ya, tetapi juga ada hewan, ada tumbuhan, ada makhluk-makhluk lain gitu ya. Nah, cara berlaku adil kepada mereka adalah dengan memperlakukannya dengan baik. Misalnya, berlaku adil kepada binatang adalah dengan menempatkannya pada tempat yang layak menurut kebiasaan binatang tersebut. Misalnya kita punya ular, kita harus adil. Dia tidak akan bisa hidup di dalam kulkas, tetapi dia hidup adalah di hutan. Maka kita taruh dia di hutan gitu, dan lain sebagainya. Terus, sedangkan adil kepada tumbuhan adalah dengan tetap menjaga dan melestarikan lingkungan. Jadi, setiap kita melihat tumbuhan, jangan kita merontokkan tumbuhan itu, jangan kita patah-patahin tumbuhan itu, tapi dengan kita meneladani sifat al-adl ini, kita lakukannya dengan merawat dan melestarikannya tumbuhan itu agar tetap baik-baik saja ya. Jadi itu adalah makna al-adl. Yang ketiga kita akan bahas tadi adalah yaitu makna al-azim. Nah, ini adalah salah satu terakhir dari penjelasan makna-makna yang tiga tadi. Makna al-azim artinya adalah agung, besarnya sesuatu. Al-Azim merupakan salah satu nama-nama Allah yang tercantum dalam 99 Asmaul Husna. Allah Al-Azim maksudnya adalah Allah Maha Agung dengan keagungan yang tidak bertepi dan tidak dapat dijangkau oleh siapapun. Semesta ini akan menjadi bukti keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit yang membentang tanpa tiang penyangga, betul kan? Jadi ada langit, tidak perlu ada tiang. Nah, bumi yang terhampar luas, planet-planet yang beredar pada garis edarnya masing-masing tanpa ada yang bertabrakan.
Nah, penjelasan Al-Azim ini ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 225 yang bunyinya wasi'a kursiyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Nah, itu adalah salah satu firman Allah yang di dalam surat Al-Baqarah tentang kekuasaan Allah. Nah, cara meneladani Asmaul Husna ini anak-anak, yaitu caranya adalah bisa dengan beragam cara. Dikutip dari buku Terapi Mencerdaskan Hati oleh Muhammad Syafi'i Al-Bantani, cara meneladani Asmaul Husna Al-Azim adalah bertasbih, mengagungkan Allah dengan sebanyak-banyaknya. Salah satu contohnya adalah mengucapkan zikir Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, itu adalah salah satunya adalah mengucapkan zikir Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sedangkan dalam buku Aqidah Akhlak oleh Bahrain Ahmadi dan kawan-kawan, yaitu dengan cara mengamalkan dan meladani Asmaul Husna Al-Azim ini, yaitu yang pertama adalah mengagungkan kebesaran Allah. Terus yang kedua, menjauhkan segala sikap dan perilaku yang rendah dan menghinakan diri, seperti senantiasa mengharap belas kasihan orang lain, mencuri, korupsi, menggibah, mengumbar nafsu, dan mengumbar perut gitu. Dan yang ketiga, memuliakan orang tua, tetangga, guru, mengasihi saudara, menyayangi sesama, membantu orang lain yang kesulitan hidup, menasehati sesama dalam kebaikan. Nah, yang keempat, yaitu cara meneladaninya, yaitu dengan cara menjunjung tinggi ilmu dengan cara menjadi pribadi yang mengamalkan dalam kebaikan serta memiliki keahlian dalam suatu bidang. Yang kelima, mengagungkan nilai-nilai mulia sebagai inspirasi, motivasi, dan karakter diri. Yang keenam, menjadikan keridhaan Allah sebagai tujuan yang paling mulia dan paling luhur. Nah, itu ya anak-anak dari makna Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Azim sudah dijelaskan. Jadi tinggal kita bagaimana caranya menjadi makhluk yang lebih baik lagi, yang bisa patuh terhadap perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Baik anak-anak, pembahasan kita hari ini sudah selesai. Silakan disimak dengan baik dan didengarkan dengan baik agar bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, khususnya buat diri kita sendiri, dan syukur-syukur bisa bermanfaat buat orang lain. Saya akhirin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.